Ada satu percobaan sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencari nilai dari koefisien gesekan statik. Jadi di sini kita punya sebuah balok yang berada di suatu permukaan, misalkan buku ini. Nah, di sini kita akan memiringkan buku tersebut hingga tepat balok itu akan bergerak meluncur. Jadi pada saat balok itu bergerak meluncur, nah, kemiringan dari bidang buku ini nanti dapat kita gunakan untuk mencari koefisien gesekan statik. Jadi misalkan di sini saya miringkan. Nah, kita lihat pada saat kemiringan yang saya kerjakan ini, balok tersebut bergerak. Jadi kita akan melihat analisanya. Nah, seperti yang kita lihat, pada saat bidang buku tersebut berada pada satu kemiringan tertentu, balok tadi mulai bergerak, jadi tepat akan bergerak. Nah, di sini kita bisa tuliskan misalkan kemiringan dari bidang permukaan tersebut adalah theta. Lalu kalau kita lihat pada balok tersebut, balok ini punya gaya berat mg. Dan ia mendapat gaya normal dari permukaan buku. Lalu ada gaya gesek yang menahan di sini. Nah, pada saat tepat akan bergerak, gaya gesek yang bekerja tadi adalah sama dengan gaya gesek statik yang maksimum. Nah, sekarang kita akan tinjau bagaimana nilai dari koefisien gesekan statik antara balok dengan permukaan bidang ini didapat dari analisa gaya-gayanya. Nah, kita bisa bayangkan kalau di sini ada suatu permukaan bidang miring, maka kita bisa punya sumbu horizontal demikian dan sumbu vertikal demikian. Lalu kita lihat bahwa ada gaya mg di sini yang masih terletak belum pada sumbu-sumbu yang kita kerjakan tadi. Jadi kita akan melihat komponen-komponen dari mg ini, yakni ada komponen, jika ini theta, ini juga sudut theta, maka yang ini adalah mg cos theta, lalu yang ini adalah mg sin theta. Nah, yang kita gunakan untuk menganalisa pada keadaan tepat akan bergerak adalah menggunakan suatu konsep hukum pertama, yakni bahwa total gaya yang bekerja sama dengan 0. Jadi pada arah horizontal ini, besar gaya gesek statik maksimum yang bekerja harus sama dengan gaya mg sinus theta. Lalu pada arah yang vertikal ini, besar gaya mg cosinus theta sama dengan gaya normal. Nah, kita tentu mengingat bahwa nilai dari gaya gesek statik maksimum dicari dengan mengalihkan koefisien gesek statik dengan normal yang dikerjakan oleh bidang, atau koefisien gesek statik dalam hal ini gaya gesek statik maksimum dibagi dengan normal. Sehingga kalau kita gunakan nilai yang tadi kita dapat pada analisa masing-masing sumbu tersebut, gaya gesek statik maksimum m kali g sinus theta, lalu gaya normalnya adalah m kali g cosinus theta. Lalu di sini kita bisa coret m kali g, dan kita dapati ternyata nilai koefisien gesek statik antara balok dengan permukaan buku ini, yakni ketika balok tadi tepat akan bergerak, sama dengan sinus theta dibagi cos theta. Nah, ini kalau dalam matematika trigonometri nilainya sama dengan tangen dari theta, sudut kemiringan bidang tersebut. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Jadi di sini kita punya sebuah balok, misalkan masanya 4 kg. Lalu balok ini dikenai oleh sebuah gaya F yang besarnya
10 Newton pada arah yang miring di mana ada sudut kemiringan alfa. Lalu diberikan nilai sinus alfa misalkan 3/5. Nah, antara permukaan balok dengan lantai terdapat nilai koefisien gesek statik misalkan 0,2 dan koefisien gesek kinetik misalkan 0,05. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah balok bergerak? Nah, untuk memikirkan tentang apakah balok ini bergerak, kita tentu harus memikirkan tentang satu gaya statik maksimum yang harus dilampaui oleh gaya yang menarik pada arah yang berlawanan gaya gesek tersebut. Nah, sekarang kita akan tinjau dahulu bahwa gaya 4 kg, balok 4 kg ini punya suatu gaya berat mg yang nilainya sebesar, kita gunakan gravitasi sebesar 10 jadi 40 Newton. Lalu gaya F ini punya dua komponen, di mana komponen yang mendatar adalah bernilai gaya F 10 dikalikan cosinus alfa. Nah, ini kalau sinus alfa 3/5 kita bisa menghitung menggunakan trigonometri, di mana ini alfa 3/5, maka sisi siku-siku yang satunya lagi adalah 4, jadi cosinus alfa di sini 4/5. Nah, jadi arah yang mendatar ini nilainya sama dengan 10 dikalikan cosinus alfa 4/5, yakni 8 Newton. Dan yang arah komponen satunya lagi 10 dikalikan sinus alfa, yakni yang bernilai 3/5, jadi yang arah vertikal 6 Newton. Nah, tentu ada gaya yang kita juga akan pikirkan, yakni gaya normal. Nah, untuk mencari gaya normal ini kita bisa melihat bahwa pada arah vertikal benda ini dapat dikatakan gaya total yang bekerja sama dengan 0, sehingga gaya normal ditambah 6 Newton lalu dikurangi 40 Newton sama dengan 0. Jadi gaya normal yang dikerjakan oleh lantai pada balok nilainya sama dengan 34 Newton. Tentu tidak lagi sebesar 40 Newton karena ada pengaruh dari gaya 6 Newton yang arahnya tadi vertikal ke atas. Nah, sekarang kita punya suatu nilai koefisien gesekan statik. Nilai ini dapat kita gunakan untuk menghitung gaya gesek statik maksimum yang harus dilampaui, jadi 0,2 dikalikan 34 Newton. Nah, di sini kita dapat nilainya yakni sebesar 6,8 Newton. Nah, gaya statik maksimum 6,8 Newton ini adalah gaya yang harus dilewati pada arah yang berlawanan, dalam hal ini adalah gaya 8 Newton tadi. Jadi, karena gaya 8 Newton ini sudah melampaui gaya gesek statik maksimum yang dikerjakan oleh lantai, maka kesimpulan kita adalah balok bergerak. Jadi karena gaya 8 Newton ini sudah melewati gaya gesek statik yang maksimum. Nah, sekarang pertanyaannya bisa kita perluas, yakni ketika kita sudah memikirkan bahwa balok ini bergerak, berapakah gaya gesek yang bekerja? Nah, tentu gaya gesek yang bekerja bukan lagi gaya gesek statik, tapi gaya gesek kinetik, di mana nilainya dapat kita hitung, yakni 0,05 koefisien gesek kinetik kita kali dengan normal 34 Newton. Jadi ini adalah nilai dari gaya gesek kinetik yang bekerja, yakni 0,05 dikali 34 Newton, yang adalah sebesar 1,7 Newton. Nah, jadi kalau misalkan tadi balok ini ada gaya komponen horizontal yang menariknya yakni 8 Newton, lalu gaya gesek yang bekerja 1,7 Newton, maka
gaya total arah horizontalnya akan bernilai sebesar 8 Newton dikurang 1,7, jadi sebesar 6,3 Newton, yang kemudian dapat kita gunakan untuk menghitung percepatan dari balok tersebut nantinya, di mana dengan menggunakan hukum Newton kita dapati bahwa percepatannya 6,3 Newton dibagi dengan masanya 4 kg. Nah, jadi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai konsep berikutnya yang juga penting, yakni mengenai gaya sentripetal.